Sebelum kita masuk ke kisah selengkapnya, aku ingin menyapa kalian semua terlebih dahulu. Halo sahabatku, kalian semua menyaksikan cerita ini berasal dari kota mana saja? Silakan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita semua bisa saling kenal dengan lebih dekat. Sore itu, hawa dingin dari pendingin udara, mobil sama sekali tidak mampu meredam gemuruh di dada Nadia Larasati. Jari-jarinya menggenggam kemudi dengan begitu erat hingga memutih. Di kursi samping dan belakang, Rendra dan Ibu Utami, suami dan mertuanya, kembali melontarkan kalimat-kalimat tajam yang menyayat hati, mengungkit kekurangan Nadia yang belum juga memberi mereka keturunan. Selama 4 tahun ini, Nadia diam. Dialah yang membanting tulang, membayar cicilan rumah, hingga membeli mobil mewah yang saat ini mereka kendarai. Sementara Rendra hanya hidup dalam kemalasan dengan 1000 alasan. Namun, ketika Rendra dengan angkuh melontarkan kata pisah demi mempertahankan egonya yang rapuh, sesuatu di dalam diri Nadia patah. Tanpa sepatah kata pun, ia menyalakan lampu sein kiri dan menepikan mobil di bahu jalan tol Cipali KM Kopatu yang sunyi. Dengan tatapan kosong yang menakutkan, Nadia membuka kunci pintu dan meminta mereka turun, meninggalkan masa lalunya yang beracun terdampar di bawah langit senja yang mulai menggelap. Kehilangan sandaran hidup dan fasilitas mewah dalam sekejap membuat Rendra dan ibunya gelap mata. Mereka meluncurkan narasi palsu ke keluarga besar, memutarbalikkan fakta, dan menyudutkan Nadia sebagai wanita modern yang sombong, gila karier, serta tega menelantarkan keluarga. Hujatan digital mengalir tanpa ampun di ruang obrolan keluarga, membuat Nadia sempat goyah dan mengurung diri di rumahnya yang mendadak terasa terlalu luas. Namun, di titik terendah itu, Tias, sang adik, datang. Sebuah pelukan hangat dan kalimat, "Aku tahu kebenarannya, Mbak. Aku di pihakmu," menjadi lentera yang membakar kembali semangat Nadia. Ia menyeka air matanya, menegakkan punggungnya, dan memutuskan untuk menyelesaikan segalanya secara elegan melalui jalur hukum dengan menunjuk Arka sebagai pengacaranya. Hari persidangan menjadi saksi runtuhnya topeng kesombongan yang selama ini dipakai Rendra. Di depan hakim, Rendra yang didampingi ibunya dengan percaya diri menuntut pembagian harta Ganagini sebesar 5/5, bahkan membawa dalih telah memberikan kontribusi moral selama pernikahan. Namun, Arka dengan tenang membeberkan bundel bukti hitam di atas putih, mulai dari sertifikat rumah yang dibeli Nadia sebelum menikah, hingga mutasi rekening koran yang membuktikan 1% aliran dana berasal dari peluh Nadia sendiri. Rendra hanya bisa terduduk lesu saat hakim memutuskan ia harus keluar dari pernikahan tanpa membawa sebesar pun. Pukulan baginya belum selesai, karena di luar ruang sidang, Vanya, wanita yang selama ini diincarnya untuk menjadi pelarian, langsung berbalik pergi dan mencampakkannya begitu tahu
1 tahun berlalu dengan damai, dan Nadia perlahan mulai menemukan kembali senyumnya yang hilang. Namun, sebuah fakta mengejutkan mendadak terbongkar ketika ia melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk keperluan asuransi perjalanan ke luar negeri. Dokter kandungan yang baru menyatakan bahwa kondisi reproduksi Nadia sepenuhnya sehat dan sangat subur. Merasa ada yang janggal, Nadia dan Arka menelusuri rekam medis lama dari rumah sakit 3 tahun lalu yang dulu menyatakan dirinya sulit hamil. Hasilnya sungguh memilukan. Rendra lah yang sebenarnya tidak bisa memiliki keturunan. Karena ego lelakinya yang rapuh dan ketakutan ditinggalkan oleh Nadia yang kaya, Rendra sengaja menyuap oknum laboratorium untuk memalsukan dokumen tersebut agar Nadia selalu hidup dalam rasa bersalah. Lebih kejamnya lagi, Ibu Utami ternyata mengetahui kebohongan ini dan sengaja ikut menyudutkan Nadia demi melindungi anaknya. Mengetahui harga diri dan mentalnya dimanipulasi secara keji selama bertahun-tahun, Nadia tidak memilih jalan dendam yang riuh di media sosial. Bersama Arka, ia membawa seluruh bukti konkret pemalsuan dokumen medis dan penipuan tersebut kerana hukum. Rendra dan pihak-pihak yang terlibat kini harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatan mereka. Cerita berakhir dengan indah saat Nadia berdiri di balkon rumahnya yang asri, menghirup dalam-dalam udara pagi yang bersih sambil menatap matahari terbit. Ada senyuman tulus dan damai yang kini melukis wajahnya. Nadia sadar keputusannya menepi di kilometer ketiga memutih. Di kursi samping dan belakang Rendra dan Ibu Utami, suami dan mertuanya, kembali melontarkan